Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Azra Nurila dari kelas 10 TJKT 3 ingin menjelaskan komponen PC beserta fungsinya. Komponen yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit cetak. Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer. Dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komponen lainnya. Motherboard inilah yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem, seperti CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan lainnya. Motherboard juga memiliki fungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Selain itu, motherboard juga berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer dan CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat dalam komputer. Selanjutnya ada heatsink. Heatsink adalah mengumpulkan suhu panas atau mengumpulkan panasnya udara dari laptop, sedangkan fan cooler itu membuang panas. Selanjutnya ada VGA card. VGA card fungsinya untuk mengolah dan menerjemahkan output ke dalam monitor. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk merupakan perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya hard disk terdapat peringanan di mana peringanan itu menyimpan data secara permanen. Selanjutnya ada RAM. RAM adalah salah satu jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai alat media. Namun RAM ini hanya berbasis sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan acak. Selanjutnya optical drive. Optical drive berfungsi yang sama dengan hard disk, yaitu menyimpan media. Ada beberapa jenis yang disimpan di optical drive. Yang pertama ada CD-ROM, yang kedua CD-ROM, yang ketiga DVD-ROM, yang keempat DVD combo, dan yang terakhir ada DVD-RW. Nah, selanjutnya ada power supply. Power supply fungsinya untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Ada beberapa jenis power supply, yaitu ada power supply AT. Jenis ini memiliki bentuk di mana kabel power yang akan dihubungkan ke motherboard terpisah menjadi dua konektor, yaitu konektor P8 dan konektor P9. Dan yang kedua ada power supply ATX. Jenis power supply ini memiliki kabel dengan jumlah 20 pin yang telah disusun menjadi satu kesatuan untuk dihubungkan ke motherboard. Ini dia ada contoh gambar power supply. Selanjutnya ada sound card, berfungsi untuk mengirim dan menerima audio pada perangkat berbasis komputer. Nah, selanjutnya ada NIC. Fungsi NIC ini sebagai media untuk membentuk hubungan antara komputer, meskipun hubungan pertamanya adalah menyambungkan jaringan ke komputer. Selanjutnya ada wireless NIC. Fungsi wireless NIC sama dengan NIC. Ini menyambungkan jaringan ke komputer. Perbedaan wireless NIC dengan NIC adalah NIC tidak memerlukan kabel jaringan untuk terhubung ke jaringan, sedangkan wireless NIC ini membutuhkan kabel jaringan untuk terhubung ke jaringan. Selanjutnya ada kabel SATA. Kabel SATA menghubungkan perangkat penyimpanan massal seperti hard disk drive, optical drive, solid state drive, dan lain-lain. Adapun perbedaan kabel SATA dengan ATA. Kabel SATA memiliki desain lebih modern dan lebih cepat menggunakan konektor yang lebih kecil. Sedangkan kabel ATA itu dia lebih lambat dan menggunakan konektor yang lebih besar. Selanjutnya ada video adaptor. Video adaptor fungsinya menerjemahkan output komputer ke monitor. Video adaptor dapat disebut juga VGA atau kartu grafis.
yang digunakan untuk menggambar atau mendesain grafis, bermain game, dan lain-lain. Itu saja penjelasan dari saya tentang komponen PC beserta fungsinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.